Terus yang minggu lalu kita udah belajar tentang kontrol kalau nggak salah. Bener ya, iya, kalau nggak salah kontrol. Nah, jadi di minggu sekarang kita bakal lebih banyak latihan. Bakal menggunakan semua yang udah kita pelajarin dari sebelum-sebelumnya buat bikin sesuatu. Oke, di sini kakak mau tanya yang kemarin ini udah ngerjain belum? Yang ini udah ngerjain belum? Belum. Belum, Nah, Rendra udah ngerjain yang ini belum? belum. Belum. Oke. Nah, eh, di latihan yang pertama ini kakak pengen kalian juga ikut kalian coba ngerjain yang ini. Kalau nggak salah kemarin ilustrasinya udah kakak tunjukin. Jadi kalau nggak jadi yang kayak yang ini itu tuh ntar si sprite-nya si kucingnya itu dia harus melewati semua lika-liku jalan ini. Tapi syaratnya dia tidak boleh menyentuh garisnya. Contohnya, bentar. Kok nggak bisa? Oh, semuanya lagi error. Di Scratch juga error semua ya. Biasa. Ada kan? Oh ya, ini kayaknya Scratch-nya lagi error. Kalau Narendra buka, bisa buka Scratch nggak? Keluar muncul biru-biru ini atau nggak? Uci Enggak, juga error. enggak, Kenapa? Nggak. enggak. Bisa buka berarti. Ya, Uci nggak bisa dibuka. Kalau Narendra tampilannya apa? Tampilannya bisa bikin berarti. Bisa bikin kodenya. Nggak kayak gini. kayaknya enggak. Narendra bisa share screen nggak? Kayaknya, Bisa. oh, coba boleh kakak lihat. Kayaknya dari scratch-nya kayaknya lagi error gitu. Bentar. Kucing juga sama kucing. Oh ini Narendra bisa. Oh soalnya Narendra download ya, download aplikasinya ya. Iya. Oh oke oke oke. Oke, gini aja deh. Coba Narendra stop share dulu. Stop share. Ini kakak juga perlu download ini dulu, download aplikasinya karena kakak nggak pakai aplikasinya. Nah, coba download ini coba ya. Oh udah, oh udah bisa berarti. Oke oke. Kalau Narendra yang tadi udah paham belum? Perintah yang latihan yang pertama Oke. Siap. yang ini. Oh, yang ini. Jadi, jadi itu si scratch-nya itu tuh harus jalan sampai ke finish, tapi gak boleh nyentuh si itu ya, si garis-garisnya. Iya betul. Dia boleh jalan. Nah, yang nanti di bagian sketchnya itu ada bagian yang gambar. Nah, itu Narendra bisa gambar jalannya. Bisa pakai paint, bisa digambar sambil nunggu kakak download download aplikasi sketchnya. Oh, oke. Kalau Rakasha kemarin udah coba ngerjain ini belum? Yang ini.
Belum. Udah Ada sudah yang buka threads. Iya tadi kalau stretchnya dari itu tadi udah masalah, udah dibuka saja ya. Udah oh iya. Oh iya udah. Udah bisa mulai belum? Oh udah. Oke. Nah, oke. Oke, ini Rafasya. Kemarin kan kakak udah nunjukin ya yang ini. Ingat nggak? Jadi kakak pengen si sprite-nya ini, ah, nanti Rafasya bikin si sprite-nya ini gimana caranya biar dia bisa ngelewatin si jalannya ini. Jadi sprite-nya punya jalan, ini jalan rutenya dari start harus sampai finish. Nah, si sprite-nya itu nggak boleh nyentuh dindingnya, nggak boleh nyentuh dinding samping-sampingnya ini nggak boleh. Kalau kalau nyentuh dia gagal. Jadi si sprite-nya bisa digerakin ke kanan, atas, ke kiri, jalan terus sampai ke finishnya. Kebayang nggak eh, Rafasya? bikin bikin itunya bebas, bikin mapnya atau nyamain yang ini. Bebas, bebas Narendra, bebas sesuai kreasi Narendra. Mungkin petanya bisa dipersulit atau gimana, bebas. Oh iya, ini bisa. Ini kan mau nyari yang apa? Coba nah, harus bikin petanya dulu. Kalau bikin peta itu bisa pakai ini, ya bisa pakai ini. Oh custom. Iya, kalau jadi itu nggak bisa. Nggak bisa pakai ini. Gimana? Untuk nggak pakai punya nggak. Kita bikin barang aja ya. Aku bikin. Hapus aja.
Hmm. Hmm. Nah, Radira kalau perlu bantuan bilang ya. Nah, seperti ini. Hmm. Hmm.
Mhm. Udah selesai. Narendra udah selesai. Udah. Oke. Coba mau Narendra presentasiin gimana? Oke, kita coba dulu nih lihat punyanya Narendra dan apa coba. Ya, ini dia. Oke, oh ini baru jalannya dulu ya. Oke, Iya. berarti oke baru jalan, baru bisa ke kanan, ke atas. Oke, nah oke udah bagus Narendra. Nah, sekarang tambahin Narendra, gimana Apa? caranya? Gimana caranya kalau berarti menggunakan kontrol yang kemarin ya, yang kemarin udah belajar pakai kontrol, terus kalau misalkan sprite-nya itu nyentuh nyentuh jalan, itu kan jalan warnanya hitam ya, itu bisa pakai tuh kalau misalkan sprite-nya nyentuh warna hitam, itu bisa tuh di bagian kontrol. Nanti nanti sprite-nya bakal balik lagi ke posisi awal, artinya dia gagal, nggak boleh. Nih, coba nih Rafa lihat. Terus kalau baca kawal. Terus gimana? Gimana? Cara balik lagi kawalnya gimana? Cara gimana? Narendra? Cara pas misalnya jika si nya kena si ininya, Oh, oke. cara Nih, coba kamu bagian kontrol, coba kamu itu dulu deh, klik bendera hijau dulu. Nih, kalau kamu sih udah paham ini, apa ini? Ini paham nggak? Ini right arrow berarti itu geser ke kanan, up arrow berarti geser ke atas, left arrow geser ke kiri, down arrow geser ke bawah. Nanti gesernya yang tadi kan X, Y itu ke bawah, X itu ke samping. Ingat? Ya, oke. Coba Narendra, kalau udah klik hijau, coba kamu pakai if berarti. Kita mau mengkondisikan if, kan, kita if then ada atau suatu, if else. boleh pakai if aja, bisa. Nih Narendra, tadi kita pengen apa sih Narendra? Kita pengen si, eh, Prakasya, kita pengen sprite-nya nggak boleh nyentuh warna itu. Jadi kita pakai if ya. Nah, di dalam if-nya itu berarti dikasih apa Narendra? Berarti pakai sensing yang kita udah belajar kemarin. Iya. Di sensing ada apa tuh? Iya betul, Touching. yang touching color ya betul. Kayak touching color. Nah, dimasukin ke situ, disesuaikan warnanya. Itu bisa ya itu pakai yang bawah itu, yang pakai hitam bisa. Oke, nah tadi uh, jalannya Narendra pengen apa? Pengen ada tulisan game over kah? Atau pengen langsung balik lagi ke posisi awal? Kembali ke posisi awal. Posisi awal, oke. Berarti bisa apa coba Narendra? Ingat-ingat lagi. Di motion ada yang namanya go to, ya, kalau go to suatu posisi tertentu ya. Go to X, Y ya. Go to X, Y. Nah, posisinya Loh, disesuaikan. kok bisa?
Aku nggak bisa ya. Iya, Bentar. Butuhnya udah di ituin, disesuaiin posisinya. udah. Oh ya, posisinya di situ ya. Oke, Ya, coba kalau oh bendera hijaunya diklik dulu. Klik dulu. gak bisa, Oke, coba jalan. gak bisa ini nggak mau. Oh, nggak mau jalan. Ya, nggak mau jalan. Atau mungkin ini diganti ini. Mungkin diganti ini. Jadi Ya, atau nggak usah dikasih bendera hijau. Atau nggak di event yang lain apa? ini coba. Gak bisa juga. Tapi kalau space berarti harus ngeklik space dong. Ini udah Coba nggak nggak dikasih apa-apa. bisa. Coba if aja, Nareda, if aja. Atasnya dihilangin. Bisa jalan nggak? Tapi nggak itu ya, nggak balik ke posisi awal ya. Iya. Oke, bentar. Sebenarnya itu harusnya bisa kalau misalkan di hmm, coba dikasih bendera hijau lagi. Kalau Uci gimana Uci? Nyentuh biar nyentuh si warna hitamnya, terus dia balik lagi ke posisi awal. Kamu makanya apa? Pakai ini sistem kan jadi sprite. Oh, kamu jadi sprite. Oh iya, oke jadi sprite. Terus di sprite sendiri gitu ya. Coba Uci bisa presentasiin nggak? Oke, kita lihat hasilnya Uci ya. Oh, oke nih. Coba. Jadi ini ada suatu sprite-nya kucing ya. Kucingnya udah kecil itu. Nah, terus itu juga udah dibikin gambar mapnya. Nah, jadi posisi awalnya itu ini ya, yang biru itu ya. Posisi awalnya adalah 111 sampai minus. Berarti nanti yang tadi yang sprite tapi ya, nih, terus ya. Kita bagi udah nyampe. Jadi kan gue tuh ini ya, gue tuh posisi awalnya yang biru itu ya, posisi yang biru, terus oh iya betul bisa menggunakan forever biar sprite-nya itu bisa eh, ada aturan khusus selamanya yang bisa bekerja selamanya. Jadi kalau dikasih forever dia bisa jalanin kode yang di dalamnya. Oke, berarti tadi bisa ditambahin forever ada bisa ditambahin forever setelah bendera kliknya di setelah bendera hijaunya diklik. Nah, bisa dikasih forever terus oke, sama juga yang tadi kan, yang tadi sebenarnya bisa pakai touching color itu. Tadi yang render sebenarnya udah bisa touching yang warna hitam. Terus, oh ini kalau ini, eh kamu saya ingat nggak broadcast, cara kerja broadcast ini? Ingat nggak? Jadi ketika si sprite-nya itu menyentuh menyentuh warna hitamnya, menyentuh jalannya, dia bakal ngirim pesan broadcast. Terus dia bakal ngeluarin suara. Nah, coba di broadcast receive-nya gimana? Oh, oke, coba. Berarti tinggal di balik ke posisi awal aja ya? Oh, kamu mau nge-hide. Berarti sprite-nya hilang ya? Oke, kalau tadi Uci pengen sesuatu, pengen
kalau misalkan sprite-nya nyentuh jalan, dia bakal hilang. Oke, di hide. Terus cara kerja jalannya gimana, Cik? Oh, sama juga ya, sama juga kayak yang tadi Narendra bikin. Kalau misalkan right arrow diklik atau enggak down arrow diklik, itu bakal berjalan. Terus kalau ini ada variasi switch custom juga, tuh nanti apa sprite-nya bakal berubah berubah karakternya. Coba kalau misalkan dijalanin. Nah, kamu bisa jelasin nggak ini bendera hijaunya itu, sedikit segitiga merahnya itu berarti startnya ya? Oh, nah itu rintangan gitu. Itu rintangannya juga sama kayak bendera, kayak dindingnya. Kalau misalkan nyentuh, digagal juga. Oke, oke. Coba dijalanin. Kalau nyentuh, nyentuh, nyentuh. Oke, 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 oke. Oke, tadi kalau nada berarti tinggal ditambahin forever aja kayaknya nada. Itu nanti bisa, udah langsung bisa jalan. Kalau yang dari ini, kodenya Uci, Ramasya paham? Atau ada yang mau bingung? Enggak. Enggak. Coba tunjukin yang itu, Ci. Ini yang satunya. Sprite kucing. Iya, enggak. Sprite yang jalan. Sprite yang satunya. Kode yang satunya. Kode yang, ya itu. Nah, kalau yang dari sini, Ramasya paham nggak? Ini ngapain? Ini, lihat. Ini aja, lihat. Ini tuh kenapa? Paham. Oh, kenapa? Belum. Yang broadcast belum paham. Oke, ini. Jadi kan kemarin kita udah belajar broadcast. Broadcast itu apa sih? Broadcast artinya apa nggak? Pak tahu nggak? Ya. Broadcast itu kita ngirim pesan. Kita ngirim pesan, nanti ada yang terima. Kalau misalkan chattingan gitu kan, ya kita ngirim pesan, terus nanti ada yang nerima. Nah, ini ada yang namanya broadcast. Broadcast ini kita kasih suatu kondisi dulu. Kalau kondisinya ini udah paham. Nah, kondisinya ini adalah ketika si sprite-nya itu menyentuh sprite pertama. Jadi sprite kucingnya menyentuh sprite dindingnya. Gitu, kondisinya adalah itu. Nah, ketika kondisinya itu terpenuhi, dia bakal mengirim pesan. Nah, pesannya itu namanya message satu. Nih ya, namanya message satu. Nah, oke, balik ke sprite dua, dua. Nah, sprite, sprite dua, sprite tiga. Sprite tiga yang bagian receive. Oke, nah ini kan ada yang when I receive. Tadi kan kakak, Uci tadi udah bikin yang ini ya, yang broadcast. Tadi ya broadcast udah paham berarti ya. Berarti kondisinya kalau nyentuh dinding, dia bakal ngirim pesan. Pesannya namanya message satu. Nah, di bagian sini ada yang namanya when I receive. When I receive, berarti tadi nangkep pesannya tadi, yang ada nangkep pesannya tadi. Nah, karena pesannya udah ditangkap, aku pengen si sprite-nya itu kembali lagi ke posisi awal. Jadi dikasih go to posisi awal. Posisi awalnya sekian sekian. Gitu. Kalau nggak broadcast resepnya. Ngirim pesan sama nerima pesan. Oke? Narendra ada yang mau ditanyain nggak? Ada lagi ngebuat. Hmm, Kalau tadi ditambahin forever, udah jalan belum? Udah kembali ke posisi awal nggak? belum lagi berpikiran jauh. Oke. Tapi ini yang lihat dari hasilnya Uci, paham ya? Wah, Oke. Udah, Masya, ada yang mau ditanyain? hmm, Nggak, oke. Oke, sambil dilanjutin, Narendra. Nih, karena semuanya udah, aku bakal lanjut ke latihan selanjutnya. Jadi latihan selanjutnya,
aku kasih nama roket jam. Jadi roket jam ini ngapain? Ya, aku tunjukin dulu. Udah belum itu kecap Udah bisa. Ya udah parah. Gimana tuh kalau yang roket tapi itu raket nanti lagi lompat Oh iya udah bisa. Lompat batu. Oh berarti roketnya itu ngelompatin rintangan batu gitu. nanti kalau aku ditembak nanti kalau roket kena batu mati. Oh gagal gitu. Ya. Oke, nah ini kita beda, beda Rafa. Ini kayaknya udah bisa. Udah bisa. Udah bisa coba. Aku udah bisa. Nih, jadi ini eh kita lanjut ke soal selanjutnya ya, Narendra ya. Kita lanjut ke yang baru lagi. Ini ada yang namanya roket jam. Roket jam itu ngapain? Nah, ini ada suatu roket. Roketnya itu sedang terbang. Nah, nanti ada kuning-kuning ini. Ada kuning-kuning yang bakal lihat layar kakak nggak? Oh lihat ya. Udah share screen ya. Aku udah lihat. Bentar. Lu bisa Lihat ngeliat nggak? share screen nggak? Enggak. Oh enggak. Oke, bentar. Aku ulang share screen. Kalau misalnya jauh, coba. Kalau misalnya jauh. Bentar. Kalau yang Rakasya udah pernah bikin, roketnya tadi ngapain? Laser itu keluar dari roket kalau Oh, kena batu, kalau roketnya kena batu. oke. Itu ada skornya nggak? Ada penjumlahan rintangan? Kok ada? Ada. Oh, oke. Nah, kalau yang ini kakak bikin, ini agak berbeda. Oke, udah masuk lagi. Bentar. Oke, sekarang udah lihat layar kakak belum? Udah ada gambar zoom. Oke. Nah, ini. Jadi ini roketnya itu bakal ada suatu kotak kuningnya ini, kotak kuningnya ini bakal berjalan terus, bakal berjalan ke kanan, bakal berjalan ke kiri. Tugasnya si roketnya itu pokoknya harus nyentuh si kotak kuningnya ini. Kalau nyentuh kotak kuning, roketnya bakal ke atas lagi. Nah, kalau misalkan roketnya itu gagal, nggak bisa nyentuh, dan dia bakal berjalan ke bawah, itu artinya gagal. Artinya gamenya selesai. Jadi tantangannya roketnya harus nyentuh kotak kuning yang berjalan. Jadi nih kakak bisa pencet arrow kanan sama arrow kiri. Jadi itu tandanya kita bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri. Nah, coba kalian bikin gimana caranya roketnya bisa jalan kayak gitu. Berarti yang dibutuhin ada dua spread ya. Ada spread roket sama ada spread kotak kuningnya. Di slide itu ada.
desain tulisannya yang gitu ya. Nah, ini coba kita bikin print. Kalau Naila paham nggak paham perintahnya apa? Oke, Paham. coba Naila bisa. Naila juga bisa langsung bikin. Nih, kita rakasnya kita bikin bareng-bareng aja. Nih, Rakasya. Oke, kita coba. Berarti kan tadi kita butuhnya apa coba Rakasya? Butuh roket sama butuh kotaknya ini. Kotaknya ini ya bisa dipakai custom ini, kita bisa gambar. Nah, ini kita bisa gambar kotaknya, bisa kotaknya segini atau segini. Terus di bagian kotaknya, eh kalau misalkan kotaknya biar bisa bergerak ke kanan ke kiri, Rakasya, Rakasya,
Gimana kalau Narendra? Udah sampai mana?
Kalau nggak ada udah sampai mana? Cik, sampai mana, Cik? Udah selesai. Belum selesai. Oke. Nggak bisa, susah banget. Kenapa nggak bisa, Pak? Susah. Susah. Iya. Oke. Oke, ini Narendra bisa lihat share screen kakak. Oke, coba kakak jelasin ya Narendra ya. Kalau sekarang sampai tahap apa? Udah bikin apa? Hmm. Ya, Jadi gitu ya. Ya. Oke, bentar. Oke, Narendra tadi keluar. Coba. Oh, Narendra udah baru bikin ini ya, baru bikin sprite-nya. Oke. Terus buttonnya gimana itu? Oh iya, kenapa? Kalau mau lanjut, pemandangan backgroundnya kayaknya nggak ada. Ini nggak ada juga. Kayaknya nggak bisa ya. Oh ini stage, ini background nih. Edit. Oh ini bisa gambar-gambar ternyata. Tapi nggak bisa milih. Kalau import ini bisa milih dari laptopnya Photoshop. Ini bisa digambar juga. Oke, oke baru bisa geser ke kanan kiri ya. Nah, ini Narendra, itu kan baru bisa geser kanan kiri. Nah, gimana caranya roketnya itu bisa turun ke bawah? Jadi otomatis ketika bendera hijaunya itu diklik, gimana caranya roketnya itu selalu turun ke bawah? jadi ini yang ini sama yang ininya dihapus. Itu masih tetap bisa dipakai karena Tapi kan itu, broadcast lepas, iya, iya lepasin. juga ada, iya Hmm. bisa bisa ada broadcastnya itu. Nah, tadi kan gimana caranya biar selamanya roketnya itu bisa turun kan? Karena kan defaultnya pengennya roketnya itu pengen bisa turun dari atas ke bawah. Nah, itu Rafasya bisa Narendra bisa pakai forever. Tadi forever forever ketika bendera hijaunya itu diklik, forever terus eh
Terus kamu bisa ini, kan itu kan ada kondisinya ya, Ramsya ya? Narendra, itu kan ada kondisinya. Kondisinya berarti kan ada dua ya. Kondisi ketika nyentuh buttonnya sama kondisi nggak nyentuh buttonnya. Itu kemarin bisa pakai kontrol yang if else. Nah, itu bisa pakai itu, if else. Terus tadi sebelum di atasnya if, di atasnya forever, kakak pengen, bentar, iya betul, if touching button, oke benar. Terus bisa tuh pakai broadcast yang tadi, buat ngirim pesan kalau roketnya habis nyentuh button. Oke, kalau tadi Narendra ingat nggak ilustrasinya? Jadi kalau misalkan roketnya itu nyentuh button, roketnya bakal naik ke atas lagi, muter-muter, terus turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Berarti setelah if touching button, setelah broadcast, itu kakak pengen roketnya itu naik, naik. Nah, naiknya itu gimana? Itu kamu bisa pakai itu, bisa pakai repeat, atau enggak cara lain. Kalau Narendra kepikirannya apa? Lagi. Nah, kalau repeat itu kan eh, Diulang. perjalanannya itu selalu berjalan, ya di situ, di bawahnya broadcast, di bawahnya broadcast. Nah, kalau repeat itu kan aku pengen ngulang posisinya itu sebanyak berapa kali. Nah, di dalam repeatnya itu kita tambahin perubahan jalannya. Itu kamu bisa tambahin pakai motion, di dalam repeatnya kasih pergerakan perubahan. Bisa pakai change Y kayaknya. Bisa pakai change Y. Pelajaran itu. Itu Bisa kalau misalnya bisa orang tuh. bisa langkahnya bisa diubah. Itu kayaknya 15 itu kebanyakan. Bisa tiga tahun. Nah, terus tadi kan roketnya itu berubah-berubah ya, berubah-berubah customnya itu kamu bisa pakai looknya, bisa next custom, bisa. Atau karena waktunya udah hampir habis, coba kakak presentasiin ya. Tadi yang kakak udah bikin ya, Narendra ya. Nanti coba kamu dibaca ulang solusinya. Oke? Nih, kalau yang tadi kan udah benar, Narendra tadi udah bikin geser ke kanan sama geser ke kirinya udah benar. Ini gue sama share lagi. Stop share. Iya, stop share. Udah lihat share screen belum? Share screen-nya kakak belum? Udah. Udah. Tadi Narendra udah benar ya, udah benar geser ke kanan sama geser ke kiri. Oke, terus terus tadi juga udah bikin clip forever kan? Bikin forever buat eh, kalau misalkan nyentuh kotak kuning, nyentuh badannya atau enggak. Tadi udah dikasih if sama else ya. Nah, sebelum itu di atasnya kakak pengen roketnya itu selalu turun ke bawah. Jadi tadi kakak kasih di atasnya forever, kakak kasih go to. Itu tuh go to ini itu dia bakal turun ke bawah. Dia bakal turun ke posisi sekian sekian. Terus eh terus ini nggak penting, self score ini nanti aja. Nah, tadi intinya kalau misalkan tadi nyentuh buttonnya, nih yang touching buttonnya itu, dia bakal ngirim pesan. Nah, dia bakal ngirim pesan kalau misalkan roketnya nyentuh kotak kuningnya. Terus kalau udah nyentuh, tadi kan kalau roketnya nyentuh, dia bakal ke atas ya. Dia bakal ke atas, terus bakal berubah berubah custom sama bakal muter-muter gitu kan tadi.
Kalau misalkan Narendra lihat, terus dia bakal change Y-nya bakal berubah, dia bakal ke atas. Ini tuh nanti hasilnya dia bakal geser ke atas. Dia bakal geser ke atas sebanyak 15 kali sambil kostumnya bakal berubah. Nah, misalkan kondisi yang lain, else, kalau kondisi yang lain itu kalau misalkan nggak nyentuh button, kalau misalkan dia nggak nyentuh button, dia bakal turun terus ke bawah. Nah, ini Y-nya jadi minus 4. Dia bakal turun ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi nanti roketnya bakal turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai nyentuh dinding paling bawah. Terus dia gagal. Nah, tadi kan kita udah nyentuh udah bikin broadcast ya, Narendra ya? Udah Iya. bikin broadcast. Nah, broadcastnya itu lari kemana sih? Lari kemana? Nah, broadcastnya itu bakal ditangkap sama buttonnya. Bakal ditangkap sama buttonnya. Nih, when I receive broadcast tadi, when I receive message satu. Tadi broadcastnya namanya message satu ya. Terus ini bakal ditangkap. Bakal ditangkap. Nah, sebenarnya ini nggak penting. Nah, ini nggak penting. Nah, yang penting ini aja. Yang penting, nah tadi kan kalau misalkan nyentuh, berarti message itu ketika nyentuh kan. Tadi nyentuh buttonnya. Nah, buttonnya dia bakal random geser ke kanan ke kiri. Nih, dia bakal random. Nah, kalau itu dia bakal Tunggu apa ini lebih sini? nah dia kan bakal random ke kanan sama ke kiri. Nah, maka dari itu nih kakak kasih guide buat geser ke kanan ke kirinya. Posisi G-nya udah pasti tetap, tapi posisi X-nya dia bisa pick random. Jadi posisi X Itu caranya yang glide ke itunya ke ini kok si operatornya gak bisa dimasukin Pak? operator yang apa, Narendra? Oh udah bisa. Oh, yang hijau ini. Iya. Itu ya itu nanti solusinya bakal kakak share ya. Coba kalau yang uji gimana? Oh, bisa diagram gitu ya. Oke, oke itu udah menarik. Kalau Ramasya ada yang ditanyain tadi udah bikin barang-barang? Enggak. Nanti Ramasya coba bisa lihat-lihat lagi ya kodenya. Nah, sebenarnya kakak ada latihan yang lain. Udah Yang roket gimana tuh loh, yang roket? Hmm. gimana tadi? Yang roketnya gimana tuh yang roket? Maaf, ini suaranya putus-putus. Kamu berapa ya? Nih, Yang roket gimana tuh? oh ya, nih yang roket yang ada di PPT itu di PPT nanti ada linknya. Itu nanti bisa lihat solusinya. Nah, ini juga ada game lain, ada Flappy Bird Game. Nanti itu gamenya itu burungnya bisa menghindari rintangan yang bakal berjalan terus. Nanti ini udah ada linknya, udah ada solusinya. Nanti coba dilihat lagi. Jadi ini burungnya bakal jalan terus. Nanti ini rintangannya bakal berubah-berubah ke atas ke bawah ke atas ke bawah gitu. Terus ini juga ada game lain. Ini rocket landing. Rocket landing gimana caranya roketnya itu turun di tempat di bagian hijau-hijau ini. Tepat bagian hijau-hijau ini. Ini juga udah ada solusinya. Terus ini juga ada game lain. Nah, ini tujuannya itu roketnya itu, kucingnya itu kan terbang ya. Terbangnya itu gimana caranya nyentuh berlian ini. Ada berlian jalan. Nanti bakal ada berlian jalan. Terus stepnya harus nyentuh berlian jalan biar skornya bertambah-bertambah.
Begini, tapi ini Oh, udah pernah bikin. roket, Oh, roket. tapi roket nanti ini itu bilangnya itu batu tekan diambil, tapi ditembak nanti batunya Batunya pecah. ya. Oh, oke. Terus nanti kalau nyawa, Nyawanya habis, nyawa itunya roketnya habis sampai kosong udah kena game over. batu, gak apa. Lebih bagus itu. Oke, ya udah karena waktunya udah habis, kita udah dulu. Jadi nanti PPT-nya bakal bakal share ya buat dilihat lagi. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir. Terima kasih Narendra. Ya, ya. Ya udah dimatikan. Boleh ngelis. Iya boleh Narendra. Nanti bisa dilihat solusinya lagi ya Narendra ya. Sama Oke. contoh-contoh lainnya. Dah. Oke, terima kasih. Oh, oh iya. Iya. Bisa nggak? Itu.